Dakwah itu tidak dengan kebodohan dan tidak dengan kekasaran. Dakwah berdasarkan ilmu, keyakinan, dan kelembutan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dakwah adalah tugas semua muslim. Banyak orang menyangka bahwa dakwah hanyalah tugas para ustadz, para dai, para guru agama, para dosen agama, dan para ulama. Padahal dalam Islam, setiap muslim memiliki bagian dari kewajiban dalam dakwah sesuai kemampuan dan kedudukannya. Allah Ta'ala berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kamu satu umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Ali Imran ayat 104. Ayat mulia ini adalah salah satu ayat yang mewajibkan kita untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk mengingkari kemungkaran. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, melihat dosa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Fa illam yastati', kalau ia tidak mampu, fa bilisani, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kita mesti mengingkari kemungkaran. Kita mesti mengubah kemungkaran semaksimal kemampuan kita. Mengubah dengan tangan itu khusus untuk orang yang mempunyai wewenang. Itu khusus untuk orang yang berada di bawah tanggungan kita. Anak kita dan orang yang berada di bawah tanggungan kita. Untuk masyarakat umum itu adalah wewenang pemerintah, aparat keamanan. Mengubah dengan tangan, termasuk mengubah dengan peraturan. Mengubah dengan surat edaran, mengubah dengan surat keputusan. Itu mengubah dengan tangan, dengan tanda tangan, dengan kekuasaan. Mengubah dengan lisan, dengan nasihat, menyampaikan nasihat. Mengubah dengan hati adalah pengingkaran dalam hati. Rasa tidak senang dalam hati, kebencian terhadap dosa yang kita ucapkan di dalam hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendidik kita untuk senantiasa mengajarkan kebaikan, menyampaikan ilmu yang benar, menyampaikan ayat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah."
sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Inilah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjadi dasar pemahaman keyakinan kita bahwa dakwah bersifat wajib terhadap setiap muslim, masing-masing sesuai ilmunya, sesuai kemampuannya, sesuai kedudukannya, posisinya dalam kehidupan sosial. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Ma ukhidhal ilmu illa lil amal." Ilmu tidak diambil kecuali untuk diamalkan. Wa ma ukhidhal amalu illa lin najah. Dan amal tidak dilakukan kecuali untuk keselamatan. Kita beramal supaya kita selamat. Kita berilmu supaya kita amalkan. Amal kita berdasarkan ilmu. Dan amal kita tujuannya adalah untuk keselamatan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, "Ad-da'watu ilallahi takunu bil ilmi wal basirah." Dakwah kepada Allah harus dilakukan dengan ilmu dan basirah. Basirah keyakinan yang berdasarkan ilmu. La bil jahli wal ghilzah. Dakwah itu tidak dengan kebodohan dan tidak dengan kekasaran. Dakwah berdasarkan ilmu, keyakinan, dan kelembutan. Bentuk-bentuk dakwah dalam kehidupan keseharian. Dakwah dengan akhlak mulia. Dakwah dengan sifat jujur dan amanah. Dakwah dengan menepati janji. Dakwah dengan nasihat yang lembut. Dakwah dengan mengajak untuk sholat. Mengajak kepada kebaikan. Mengajak bersedekah. Mengajak berakhlak mulia. Mengingatkan tentang adab. Mengajarkan tentang ayat. Mengajarkan tentang hadis. Mengajarkan tentang doa, zikir, menyebarkan ilmu yang sahih dengan berbagai bentuk sarana yang sangat banyak. Mari kita berdakwah dengan niat ikhlas agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasan kebaikannya untuk kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita amalkan doa Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 25 sampai 28. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan bukalah ikatan di lidahku agar mereka memahami ucapanku. Allahumma amin. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.